Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita, ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu bukan sarjana, bukan magister, bukan doktoral, bukan berbagai macam certified, tapi gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh kebaikan, dan bulan penuh keutamaan dalam berbagi. Pada hari ini, sore ini, izinkan kami dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia berbagi untuk Indonesia Bercahaya dengan tema Intro to Personality Development Mastery. Dan sebelum saya menyampaikan kepada trainernya, izinkan saya membacakan portofolio dari trainer kita yang akan menyampaikan hari ini dengan Coach Widya Amata, CSTMI, CSTMI INTL, CHTE, CFHA, CTGP, CTNNLP, CTHRNLP, CTGASP, CNSCP, CNCA, CHLP, CMMH, CET, CSTM, CAPT, CMPI, CJKB, CJKP, CPI, CSB, CSY, CVLD. Wow, luar biasa ya. Beliau merupakan trainer pengembangan kecerdasan PT UMI Indonesia, trainer menghafal cepat dan asik abad 21, owner rumah bermain Subaca 053 Padang dan pengajar metode Subaca Latin 1 jam bisa baca Latin untuk anak usia 3 tahun ke atas yang sekaligus dapat membentuk karakter positif dan jiwa entrepreneur dalam anak. Owner toko buku Aulia Collection yang lebih dari 10 tahun membangun kepedulian atas ilmu, generasi, dan syiar Islam. Kemudian tim Grade A dari Coach Darmawan Aji, ini salah satu tokoh NLP di Indonesia. Memiliki sertifikat kelas membuat kurikulum untuk anak usia 0 sampai 6 tahun bersama Ustazah Zulfa Alia. Certified Creator Certified Islamic NLP, Islamic NLP, Creator Certified menjadi politisi sejati, CMPS, founder Rumah Aulia Inspirasi, founder komunitas pecinta grafologi, founder channel Telegram Panduan Homeschooling, kemudian pembicara internasional Indonesia, Jepang, India, Pakistan, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, London, Australia. Wow. Salah satu trainer di aplikasi Interskill, Ketua 4 SAF Anti Riba Sumatera Barat, Duta Gerakan Indonesia Anti Nganggur, Certified Goal Achievement System Practitioner dari Asian Coaching Alliance Coach Jimmy Susanto, Certified Practitioner Master and Trainer Neuro-Linguistic Programming and Human Resources Neuro-Linguistic Programming bersama Coach Rino Zeldeni, Certified Trainer Great Parenting dari NLP Smart Indonesia bersama Coach Ian Subianto, Certified Fundamental Hypnowriting bersama Certified Hypno Learning and Self Coaching NLP bersama Coach Asari Asgar, Certified Fundamental Hypnowriting Analysis bersama Coach Mario Saverius Kojongian, alumni STMI dan Top 31 Sakti Saputra STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Umi Widya Amata kami persilahkan. Tepuk tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Coach Sakti atas kesempatannya kali ini. Ya, kalau dibacakan panjang lebar ya Coach. Dan ada yang menganggap bahwa panjangnya itu menunjukkan kewahan gitu ya, seolah-olah wah gitu ya. Tapi itu hanya menunjukkan saya hanya seorang pembelajar yang terus belajar dan insya Allah ingin berusaha bermanfaat ilmu-ilmu yang dipelajari. Oleh karena itulah saya juga selain belajar saya juga berusaha untuk mengajari atau menyampaikan ilmu yang saya pelajari. Alhamdulillah kemarin saya akhir April ya
Ya, akhir April ini udah ngambil sertifikat profesional handwriting analyst juga sama Coach Mario, Coach Sakti. Ya, mantap. Ya, jadi insya Allah mau mendalami nih grafologi karena grafologi ini atau handwriting analysis atau disebut dengan analisa tulisan tangan itu adalah cara paling mudah dan murah dan paling simpel gitu ya untuk mengetahui karakter seseorang itu, baik karakter yang tampak maupun yang karakter yang tersembunyi. Ya, gimana nggak murah ya? Ya, ada link presensi dan materinya enggak? Coach Sakti, kebetulan saya agak terkendala untuk share link sekarang, Coach. Iya, iya. Nggak apa-apa. Materinya kemarin ada di Coach Sakti ya? Di grup CPDM 1. Oh, mau pakai slide atau apa Umi yang buka slide atau gimana? Kalau Coach Sakti ada slide-nya boleh dibantu, Coach. Tapi kalau tidak nggak apa-apa. Nanti maksudnya tuh nanti insya Allah ada kita kasih ininya ya, Coach ya. Kita di CPDM di Certified Personality Development Mastery batch 2 ya. Kita ini udah batch 2. Sebelumnya batch 1 sudah terselenggara dan ternyata memang benar nggak cukup 2 jam ya, Coach ya. Iya, benar. Berlebih jadi 3 jam. 3 jam kemarin itu kita belajar ini karena ini materi saya padatkan ya dari rancangan materi ini sebenarnya 4 hari ya, 4 kali pertemuan. Jadi saya sudah pernah ngadainnya merancangnya ngasihnya via Interskill selama 4 kali pertemuan berbayar 160.000 per pertemuan. Jadi kalau dikali 4 berarti ya sekitar 600-an ya. Dan alhamdulillah ini Coach Sakti langsung menyambut dan memberikan tantangan kepada saya untuk bisa membagikan materi ini dalam waktu 2-3 jam gitu ya. Dan alhamdulillah berhasil, tantangannya nggak 2 jam nggak cukup, Coach Sakti 3 jam bisa. Iya. Iya. Dan mudah-mudahan walaupun sebentar itu materinya padat dan bermanfaat ya, karena nanti di situ di dalam sertifikat personality development mastery Bapak Ibu saya analisa tulisan karakternya dengan beberapa tools ya, salah satunya dengan tools grafologi, yaitu nanti saya minta untuk menuliskan tulisan-tulisan ya terkait dirinya gitu ya, terus ada lagi untuk bisa dianalisa bagaimana karakternya gitu. Dan juga ada tools yang lain adalah tools 4 karakter gitu ya, dari pelatihan ilmu karakter yang saya dapat dari Ustadz Nur Ahmadi. Kalau mau lebih dalam itu ke sana perginya. Cuman kalau di tempat saya nanti di Certified Personality Development Mastery ini saya hanya memberikan begini loh tools penilaiannya begitu. Kemudian juga ada menggunakan tools detection tables dari Prof Willy. Pakar dan pegiat pengangguran dari Yayasan Anak Muda Anti Nganggur. Jadi ada 30 penyebab masalah dalam hidup gitu ya yang saya share gitu. Jadi mohon maaf ini si baby agak butuh perhatian sebentar. Oke. Jadi seperti ini terdengar ya. Jadi mungkin bisa tanya jawab aja kan materinya gimana ya. Udah dapat belum ya ininya apa aja yang akan dipelajari dalam Certified Personality Development Mastery? Mungkin Umi bisa menyampaikan materinya secara lisan dulu saja, karena kan belum ada persiapan sampai slide ya. Kalau tadi ada sampaikan, bisa saya sampaikan tadi itu kan. Oh iya, berarti tadi dadakan beneran ya, Coach? Iya, kira saya sudah berbaik sangka Umi udah mempersiapkan slide tadi. Gitu. Enggak, saya sudah persiapkan, cuman maksudnya tuh apa saya sekarang lagi ada kendala, Coach. Jadi gitu. Dari kemarin saya ada kendala untuk sharing. Atau bisa nanti teman-teman inilah join ke channel telegramnya saya yang kepribadian manusia, kepribadian_manusia ya. Coba ketikan ya. Channel telegram kepribadian manusia ya _ saya coba ketik dulu ya. Bentar.
Oke. Oke, itu saya dicatatkan sudah saya bikin channel Telegram kepribadian _ manusia. Di situ ada saya share apa-apa saja yang dipelajari dalam Certified Personality Development Mastery. Jadi pertama-tama di dalam acara ini kita akan membahas dulu tentang apakah yang dimaksud dengan kepribadian, karakter, serta perbedaannya. Jadi banyak yang bingung ya membedakan apa sih kepribadian, apa sih karakter gitu ya. Sampai ada yang bingung apa saya punya kepribadian ganda ya gitu ya. Ketika kan ada banyak kepribadian seperti itu. Jadi di sini saya sampaikan materi yang ini yaitu kepribadian dengan karakter itu berbeda ya. Jadi karakter itu ada dalam diri setiap seseorang yang mana itu adalah bentukan dari sejak lahir, bahkan sebelum lahir ya, sebelum kita lahir itu ibu kita sudah mulai membentuk kita juga, genetik kita juga terbentuk gitu ya. Kemudian sampai kita di dunia, kemudian lingkungan kita, latihan-latihan kita itu membentuk karakter kita. Dan juga kepribadian kita gitu ya. Kepribadian itu unik antara satu manusia dengan manusia lainnya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang memiliki kepribadian sama persis. Namanya aja pribadi gitu ya. Ya. Ya namanya aja pribadi. Jadi yang namanya pribadi berarti ya satu gitu. Jadi kan ada dua kepribadian itu nggak bisa gitu ya. Yang ada itu adalah ada beberapa karakter yang ada dalam diri kita, karakter yang dominan. Ya. Ya, jadi ada karakter yang dominan. Bukan, ini siapa yang share screen ya? Ini Widya yang share screen. Bukan saya. Oh, bukan. Oh, udah. Bukan saya yang share screen. Silakan dilihat sendiri-sendiri aja ya, nggak usah di share screen di sini. Karena di sini saya lebih diskusi, kita lebih banyak diskusi. Jadi sebenarnya materinya padat gitu ya, ada sekitar 20 lebih materi ya. Cuman saya hanya kasih di sini karena ini kita cuma berapa jam ini, nggak sampai 2 jam. 50 menit. Berbuka. Maka ya ini pembahasannya agak ringan aja gitu ya. Jadi lebih banyak diskusi. Jadi ada 20 materi itu ya. Dan sampai nanti kita kenal dulu kepribadian itu apa. Kemudian kita tahu bagaimana dinamikanya, bagaimana ia terbentuk. Kemudian juga kita harus mempelajari tentang faktor-faktor penyebab dari rusaknya kepribadian itu bagaimana gitu ya. Kemudian bagaimana juga, kan ada juga yang kacau ya. Jadi bukan kepribadian ganda ya, tapi adalah kepribadian yang kacau gitu. Jadi akan bagaimana sih kepribadian yang kacau itu juga kita akan bahas gitu kan. Terus juga nanti kita belajar bagaimana cara melihat karakter diri kita dan karakter orang lain dan bagaimana bersikap pada masing-masing karakter gitu ya. Misal kita menghadapi orang yang dengan karakter kolerisnya sedang muncul kuat gitu. Tentu berbeda cara kita menyikapi orang yang dengan karakter plekmatisnya dominan. Karakter koleris itu adalah orang yang sukanya dia punya pendirian yang kuat. Dia tidak mau direndahkan, dia tidak mau diperintah gitu ya. Kalau bahasa perintah itu sangat tersinggung sekali orang koleris begitu ya. Tapi dia sendiri suka memerintah begitu. Orang seperti ini beda cara ketika muncul karakter ini kepada dalam diri seseorang itu berbeda cara kita untuk menyikapinya dengan orang plekmatis yang dikit-dikit dibawa apa ya. Plekmatis ini biasanya orang yang maksudnya itu kadang datar gitu ya. Reaksinya agak datar gitu, kemudian menggampangkan masalah gitu, atau berbeda juga dengan cara menghadapi orang melankolis yang semuanya dibawa ke perasaan gitu ya, kadang baperan gitu. Nah ini itu berbeda cara kita menghadapinya, ini perlu kita ketahui. Oleh karena itu di sini memang perlu perlu sebenarnya teori dan juga latihan ya. Jadi ada teori, ada latihan. Dan di Certified
personality development mastery tentu kita belajar teori ya. Karena kalau untuk latihan itu bisa seumur hidup ya. Saya sendiri aja masih belum bisa untuk benar-benar mengaplikasikan 100% ilmu yang sudah saya pelajari. Saya belajar pelatihan ilmu karakter yang membahas 4 karakter, koleris, sanguinis, flegmatis, dan melankolis itu sudah dari tahun 2017. Sampai sekarang saya masih terus belajar dan terus mengupgrade diri bagaimana agar sisi positif dari 4 karakter ini bisa saya miliki. Dan saya menekan sisi negatif dari 4 karakter ini gitu ya. Jadi memang ini perjalanan seumur hidup kalau kita belajar tentang ilmu development gitu ya, kepribadian gitu. Kemudian tentang kepribadian, ini hal yang perlu kita pahami juga. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini ada apa? Gelap ya. Ini sisi gelap ya. Ini sisi terang. Ya kan? Ini gelap, ini terang. Maka dalam masing-masing kepribadian, karakter gitu ya, sifat itu ada sisi gelap, ada sisi terang dan ada sisi gelapnya gitu ya. Ya. Gelap, terang. Jadi tidak bisa kita katakan orang koleris itu jelek gitu ya. Itu enggak juga gitu. Koleris bisa positif saat tertentu, digunakan pada kondisi tertentu, dan bisa negatif ketika ditentukan di kondisi yang lainnya. Begitu juga sikap melankolis gitu ya, yang sesuatu itu harus tertata, kemudian dia semuanya bawa perasaan seperti itu. Itu ada bagusnya gitu ya, ada juga kurang bagusnya gitu. Harus bisa menempatkan posisi kita pada posisi bagaimana gitu. Sebagai contoh ini antara saya dengan Coach Sakti saat ini gitu ya. Ini saat seseorang itu harus memiliki sifat koleris gitu ya. Harus punya koleris. Dia yang menguasai forumnya seperti kata Coach Sakti dalam acara-acara beliau. Ini cara kita untuk menghadirkan rasa percaya diri kita. Jadi saat kita bicara, kitalah yang paling tahu tentang apa yang kita bicarakan. Sehingga kita tidak merasa minder ketika ada orang yang kita anggap lebih tinggi ilmunya berada dalam forum kita. Nah itu, jadi sampai ke situ loh masalah kepribadian dan karakter itu gitu. Sehingga kita bisa bersikap dengan baik gitu ya, dan bisa mengendalikan diri kita. Kita punya kendali terhadap diri kita. Jadi tidak ada istilahnya kita sudah terlanjur seperti ini tidak bisa berubah, itu tidak ada. Pasti bisa, pasti bisa. Atau contohnya saya misalnya kan dari keluarga yang kalau orang lihat keluarga saya itu pasti orang nggak nyangka kalau itu keluarga saya gitu. Karena dari sisi kulit gitu ya, kulit saya putih, keluarga saya kebanyakan itu adalah kulitnya agak sawo mateng gitu ya. Karena saya kulit saya meniru keluarga papa, keluarga mama saya keluarga besar yang cukup banyak, itu keluarga mama yang kulitnya sawo mateng. Kemudian dari sisi karakter orang melihat juga agak jauh berbeda seperti itu. Jadi dan itu makanya tidak dipengaruhi oleh dari genetik gitu. Genetik dan lingkungan itu mempengaruhi kita, tapi saat kita sudah dewasa, maka kita mempunyai kendali terhadap diri kita. Kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Oleh karena itulah kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas akal yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mana dengan akal itulah kita fungsi kendali seperti itu. Ini berbeda dengan anak yang karakter dan kepribadian anak usia 12 tahun ke bawah ya. Itu kalau 12 tahun ke bawah itu dia dibentuk, bukan membentuk. Oleh karena itu misalnya kayak dalam grafologi sendiri, untuk anak-anak itu sangat mudah sekali kita bentuk gitu. Beda dengan orang dewasa agak susah. Apalagi kalau seandainya faktor dalam dirinya itu tidak mau gitu. Mau dibantu dengan cara apapun gitu ya, itu tidak akan berhasil kalau bukan itu berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri. Jadi perubahan itu memang harus dari dalam sendiri. Makanya Allah sendiri mengatakan bahwa kita tidak bertanggung jawab terhadap orang lain gitu ya. Kita hanya bisa menyeru. Kita tidak bisa mematikan, memaksa seseorang untuk menerima apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini gitu ya. Atau meniru apa yang kita lakukan apa adanya, itu nggak bisa. Jadi memang begitulah fitrahnya.
yang Allah ciptakan. Maka ya tugasnya ya berdakwah saja, sampaikan dengan cara hikmah, dengan cara terbaik. Urusan diterima atau tidaknya itu adalah urusan yang lain gitu. Sembari terus mencari ilmu, gimana sih cara masuk misalnya kepada orang yang audio gitu ya. Itu gimana cara masuknya? Tipe pembelajar audio gitu. Ada ilmunya, caranya gitu ya. Orang audio itu kan berarti audio di suara. Kemudian dia sangat memperhatikan kata-kata. Salah-salah kita menyampaikan kata sama orang audio, kita bisa kayak dibully gitu ya, maksudnya tuh karena dia sangat pandai memainkan kata gitu. Salah kata kita jadi masalah gitu. Itu kalau sama orang audio. Kalau sama orang visual itu visualisasi. Jadi yang penting itu adalah ya mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang visual sehingga banyak yang minta slide dari tadi ya. Suka visual, divisualkan. Nah, maka orang-orang yang tipe visual ini sangat perhatian ya, sangat perhatian. Dia sangat tersinggung dengan sesuatu yang tidak ini, misalnya cara mudah mengganggu konsentrasi orang visual saat kita lagi bertemu, letakkan gelas di tepi meja, maka orang visual akan kurang konsentrasi. Dia akan membayangkan seolah-olah gelas itu akan pecah jatuh gitu. Sampai dia mengamankan letak gelas itu letaknya di tengah begitu. Nah, orang kinestetik beda lagi. Orang kinestetik dia belajar, dia itu memang ngeyel tipenya. Tipe ngeyel. Ini saya termasuk kinestetik ya. Maksudnya ngeyel gimana? Dia tidak akan percaya terhadap sesuatu sebelum dia itu benar-benar merasakannya. Sebelum dia merasakan bahwa ini benar adanya, dia melakukannya dan merasakan efeknya, baru dia jerah. Jadi kayak kalau saya belajar mana nih sinyal? Jaringan tuh. sinyal, Pindah nih. Alhamdulillah. Masuk lagi jaringan. Silakan Umi. Ya. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu ya. Tentang kepribadian. Jadi memang kita bagaimana kita menempatkan kepribadian itu pada tempatnya. Nanti dalam Certified Personality Development Mastery, saya juga akan kupas tuntas tentang potensi manusia. Jadi punya potensi yang Tuhan berikan, yaitu berupa akal gitu ya, berupa akal. Kemudian juga Tuhan memberikan kepada kita potensi naluriah gitu ya, dan juga potensi jasmaniah. Itu berbeda, cara kerjanya berbeda. Kalau kita nggak tahu cara kerjanya, maka pasti kita tidak akan bisa mengoptimalkan potensi itu dalam diri kita. Ya, gangguan jaringan ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi dalam diri kita itu ada diberikan potensi oleh Tuhan yang menciptakan kita berupa akal yang ini memang merupakan pembeda kita dengan hewan. Banyak kita nggak tahu gimana cara menggunakan akal. Apa itu akal? Di mana letak akal? Coba saya tanya di sini sama teman-teman di sini. Ada yang bisa jawab apa itu akal? Ayo teman-teman bisa jawab apa itu akal, bisa langsung dengan lisan atau ketik di Zoom grup chat ya. Apa itu akal ya? Silakan. Ya. Pola pikir Umi. Pola pikir Umi. Oh. Apa itu pikiran? Tanya lagi. Apa itu pikiran? Pola pikir kan pola pikir. Pola berarti kan kita ada polanya. Pola itu kan 2121 itu kan ada polanya berarti ya. 13 13 itu pola. Sekarang apa itu pikir gitu? Kapan dikatakan orang itu berpikir? Hadiahnya dulu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu pola pikir? Apa itu akal? Apa itu pikiran? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dan di mana letaknya? Di mana letaknya, Coach? Satu lagi pertanyaan. Di mana letaknya tuh? Wah, luar biasa ya. Ada yang bisa jawab? Bisa langsung diketik di Zoom grup chat ya, atau langsung lisan boleh.
Yang disebut mindset Hadiahnya dulu tuh. apa? Hadiahnya saya analisa karakternya. Hadiahnya saya analisa karakternya gratis. Wih, Biasanya saya buka mantap. 100.000 per sesi. Tuh udah jawab tuh yang disebut mindset tuh Mbak Roshida Widya Bahiro, Mi. Mindset mah bahasa Inggrisnya. Oh, mindset bahasa Inggris. Nama lainnya itu. Oh. Bisa sendiri. Oh iya ya, bisa sendiri. Coach Rino kan grafolog ya. Ya. Kalau kalau Coach Rino mah nggak perlu ya. Cara Udah menilai masternya. sesuatu tuh kata Mbak Roshida, Umi. Oh, cara menilai sesuatu ya. Ada yang lain? Ada yang lain silakan. Apa itu akal? Apa itu pikiran? Apa itu pola pikir? Oh. Cara letak proses apa tuh? Letak proses menilai sesuatu itu letaknya di mana, Bu Roshida? Di mana letaknya akal itu, Bu Roshida? Akal dipengaruhi hati. Cara memilih dan Cara memilah dan tuh. memilah. Oke. Sudut pandang orang tersebut. Sudut pandang orang tersebut. Letaknya di mana? Coba. Letaknya di mana? Di otak kan. Akal dipengaruhi hati. Hati yang mana ini? Hati hepar? Oh. Yang terpilih. Hati yang terpilih tuh. Sinetron kayaknya itu. Kita ketemu di sini, Coach. Kita satu grup trainer bisnis forum. Siap. Mas Gofur, terima kasih. Oke, dari Jumri akal atau berpikir itu terjadi apabila ada 4 faktor, yakni ada otak, ada panca indera, fakta, dan informasi sebelumnya. Hati yang paling dalam. Oke. Siapa itu yang jawab hati paling dalam? Ya dalamnya sedalam apa? Nggak bisa diukur. Dalam lautan, Umi. Bisa diukur. Kalau dalamnya hati nggak bisa diukur. Makanya kalau perempuan yang suka main hati ya, itu kan susah untuk didalami, susah untuk dimengerti, karena hatinya begitu dalam gitu. Akal itu. Oke, saya dapat jawaban dari ini ya. Tadi akal atau berpikir terjadi apabila ada 4 faktor, yaitu ada otak, ada panca indera, ada fakta, dan ada informasi sebelumnya. Jadi ini banyak komponen otak ini banyak yang bukan komponen otak ya, komponen berpikir. Komponen berpikir ini banyak yang nggak tahu, ya. Banyak yang nggak tahu bahwa berpikir itu adalah untuk membedakan salah dan benar. Jadi nggak boleh hilang salah satunya. Hilang salah satu, maka nggak berpikir namanya. Kita coba ya. Tadi ada fakta, ada berpikir itu adalah proses pengkaitan. Jadi bisa kalau mau catat boleh ya. Proses pengkaitan antara fakta yang di indera dengan informasi yang ada di dalam otak manusia. Tepatnya adalah otak neokorteks. Proses pengkaitan itu adanya di otak neokorteks. Oleh karena itu nanti di CTPDN kita juga bagaimana belajar supaya otak neokorteksnya bisa aktif. Jangan sampai yang aktif adalah otak mamalia dan otak reptilnya. Banyak orang manusia itu nggak bisa mengaktifkan otak neokorteksnya. Ada rahasianya gitu ya. Jadi ini tadi ya. Sekarang kita buktikan. Kenapa saya katakan ketika hilang satu saja dari 4 komponen tersebut, maka seseorang tidak bisa dikatakan berpikir. Contoh hilang fakta. Hilang fakta. Informasinya ada, dikasih tahu. Kemudian alat indera untuk mengindra fakta ada, tapi faktanya nggak ada. Bisa nggak mikir? Saya tanya, ada yang tahu mana bentuk hantu? Ada yang di sini yang pernah lihat hantu? Hantu atau jin gitu. Ada yang pernah melihat nggak wujud jin itu seperti apa? Ada yang pernah lihat hantu atau jin, teman-teman?
Silakan. Saya pernah. Siapa Pernah, itu? Mas. Ya, siapa itu yang pernah? Mas Beni Anoraga. Ya, Gimana wujudnya Pak Beni? lan yang saya lihat cantik ya. Cantik. Cantik ya. Wajahnya seperti apa? Apakah benar terlihat? Ya benar terlihat manusia, tapi dari muka, kepala sampai dengan dada, nah itu wujudnya seperti manusia tapi cantik. Gitu ya. Jadi kalau kayak gitu, kalau Bapak kasih tahu ke orang lain percaya nggak Pak? Nggak tahu ya, karena saya cerita aja. Ya. Jadi kalau kita faktanya bisa nggak diindra oleh orang lain? Bapak sendiri kan yang bisa ngelihat, orang lain nggak bisa ngelihat kan? Mungkin ya, karena saya hanya berdua sama dia. Ya. Maka pada posisi tersebut, karena Bapak sendiri yang bisa mengindranya, yang lain nggak bisa mengindra, Bapak akan dikatakan oleh orang menghayal. Benar nggak? Bisa jadi. Jadi ya, orang akan bilang Bapak ngayal gitu. Karena faktanya nggak ada. Di filsafat sering begitu juga. Dia membayangkan adanya sesuatu yang tidak bisa dijangkau, kemudian dia memikirkan fakta yang tidak ada faktanya. Dia hanya membangun sebagian besar filsafat, bukan semuanya ya, itu membangun atas premi-premi, atas informasi-informasi. Maka informasi itu dijadikan kesimpulan. Itu jadi menghayal, bukan berpikir. Kemudian saya kasih contoh lagi. Ketika ada fakta, faktanya ada, tapi informasinya nggak ada. Faktanya ada, tapi informasinya nggak ada. Bisa nggak kita mikir? Saya kasih tahu faktanya adalah apa ya? Ini contohnya melihat, silahkan baca huruf Cina itu atau huruf Jepang. Siapa yang bisa sini baca? Ada yang bisa baca huruf Jepang atau huruf Cina? Sebagian besar kita nggak bisa ya, karena kita nggak punya informasi tentang itu. Ya nggak bisa mikir, gimana mau mikir? Mau berjuta kali atau miliaran kali kita melihat, melotot, memperhatikan tulisan Cina atau tulisan Jepang itu, selama tidak ada yang memberikan informasi kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa memikirkannya. Begitu juga membaca Al-Quran misalnya. Mau berjuta kali sekalipun kita membaca Al-Quran, tanpa kita tahu artinya apa, informasi tentang arti, ya. Logatnya aja saya bisa, Umi Widya, Ya, Cina. siapa tadi? Pak Dimas. Logatnya Cina. Kenapa bisa? Karena ada yang ngasih informasi kan ya? Atau dapat informasi kan? Ya. Ya, betul. Lanjut Maka Umi Widya. itu jadi butuh informasi. Jadi kalau nggak dapat informasi, kita ibaratnya tuh mudeng gitu. Maksudnya itu gimana ya? Gelap gitu. Disuruh mikir gitu kan, sesuatu yang kita nggak ada informasi tentangnya. Artinya gelap gitu. Atau seperti itu ya. Jadi maka nggak bisa dikatakan berpikir. Apalagi kalau dua-duanya nggak ada, sudahlah faktanya nggak ada. Silahkan pikirkan sesuatu misalnya. Bisa nggak memikirkan apa itu sesuatu? Bingung kan? Mau mikirin apa gitu. Jadi nggak bisa. Jadi berpikir itu memang harus ada 4 komponen tadi gitu ya, yaitu proses pengkaitan antara fakta yang diindra dengan alat indra dengan informasi yang ada di otak. Gimana kalau otaknya yang nggak berfungsi? Bisa nggak terjadi hal seperti itu? Contohnya, kita sudah punya seperangkat pengetahuan bahwa la takdob walakal jannah gitu ya. Janganlah engkau marah surga untukmu. Udah tahu kan informasinya? Udah tahu juga fakta bagaimana itu marah. Kata Rasulullah, marah itu ketika kita merasakan emosi kita naik dari dada sampai ke memuncak ke kepala. Itu di saat itu dikatakan marah, dan itulah yang akan mengantarkan pada neraka. Tapi kenapa pada satu waktu gitu ya, saat kita benar-benar marah, saat kita mendapati situasi yang membuat kita marah gitu ya, seringkali seseorang tidak ingat hadis itu gitu.
atau tidak mengikutinya. Artinya dia tidak berpikir. Yang ada itu adalah bereaksi secara alamiah, ya, bereaksi secara alamiah. Karena memang manusia itu ketika kondisi terdesak yang muncul adalah alamiahnya, gimana aslinya. Gitu ya. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau kamu ingin tahu karakter seseorang, maka lakukanlah perjalanan dengannya, gitu ya. Karena di situ nanti akan muncul karakter aslinya muncul, bisa kelihatan. Nggak bisa disembunyikan itu. Melakukan perjalanan, kemudian menginap di rumahnya mungkin, gitu ya. Kemudian atau lakukan muamalah dengannya. Karena pada kondisi-kondisi itu akan ada nanti suasana itu yang membuat dia otak neokorteksnya nggak aktif gitu, emosionalnya muncul mungkin gitu ya, otak mamalianya yang muncul gitu ya, otak reptilnya yang muncul. Nah seperti itu. Nah jadi dalam CPTM itu akan sampai sedalam itu kita kupas. Kemudian juga kita akan bahas tentang ternyata selain akal kita juga diberikan potensi yang sama dengan hewan dan makhluk dan tumbuhan lainnya, yaitu berupa potensi nafsu, kalau orang sebut nafsu ya. Dan nafsu itu sebenarnya ada dua jenisnya. Jadi sering orang menganggap nafsu itu hal yang negatif. Suatu hal yang harus dikekang gitu ya. Padahal nafsu itu ada dua jenisnya. Yang pertama nafsu yang muncul dari kebutuhan jasmani kita, dari organ tubuh kita secara alamiah dari dalam ya. Contohnya misalnya kita butuh udara sekian persen, di udara itu kan harus ada 20% ya, harus ada oksigen 20%, kalau nggak sesak nafas kita. Kemudian kita butuh air minum, kebutuhan kita sehari 7-8 gelas ya, rata-rata seperti itu gitu. Kalau tidak dipenuhi maka akan terjadi ginjal kita rusak gitu ya, ada batu ginjal atau apa gitu rusak dan akhirnya menyebabkan pada kematian. Kemudian tubuh kita butuh makan. Kalau tidak dipenuhi, yang terjadi adalah lambung kita rusak gitu ya. Ada 4 nafsu. Ini kalau saya bukan 4 yang saya ini kan ya, ada 2 jenisnya. Jadi ini kan tergantung siapa yang mendefinisikan ya. Maka kalau saat kita ini pun dalam nggak terdengar suaranya. Ya, iya. Halo, ini masuk lagi, masuk lagi ya. Nah, jadi kalau kita ingin mempelajari sesuatu ilmu ya, kita harus melihat dari sudut pandang yang menyampaikan dulu. Baru nanti kita combine dengan pengetahuan kita yang sudah ada. Jadi kalau ada yang bilang nafsu itu ada 4, nah itu kan nanti ada lagi pendefinisinya seperti apa. Kalau saya nafsu itu ada 2 jenisnya. Saya jeniskan, jadi ada nafsu yang muncul dari dalam diri, yaitu berupa organ tubuh, kebutuhan jasmani, artinya makan gitu ya, makan yang memang itu adalah kebutuhan kita, minum yang kebutuhan kita, buang air besar ya, terkentut gitu ya misalnya kan. Sampai Rasulullah katakan janganlah kamu malu karena terkentut gitu ya, karena itu baik gitu ya, karena emang itu harus dikeluarkan seperti itu. Nah, kemudian adalah nafsu yang berasal dari luar rangsangannya itu dari luar, yaitu naluri. Ya, naluri jadi dari luar rangsangannya. Jadi misalnya ada 3 jenisnya ya, ada naluri mengagungkan sesuatu, kemudian ada naluri mempertahankan diri, kemudian ada naluri melestarikan jenis ya. Ada 3 jenis naluri ya. Masing-masing naluri ini dia muncul karena adalah rangsangan realita dari luar. Jadi adanya di pikiran kita. Ada fakta, ada informasi, artinya bukan dari fungsi organ kita. Ini ketika tidak dipenuhi, dia akan menghasilkan pada kecacatan. Beda dengan yang jasmani. Jasmani kalau kita tidak penuhi, kita akan bisa cacat ya. Bahkan bisa sampai kepada kematian. Makanya Tuhan sendiri mewajibkan kita untuk taat utuh pada nafsu yang naluri. Jadi naluri itu diatur sesuai dengan aturan Islam harus. Jadi jangan takut kalau seandainya nanti bisa mati, nggak akan mati gitu. Orang kalau nggak sholat juga nggak mati ya.
Orang kalau nggak memperturutkan egonya juga nggak mati gitu ya. Orang kalau nggak berkeluarga juga nggak mati gitu. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengendalikan naluri tadi agar sesuai tidak dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Sementara dalam hal naluri, Tuhan sendiri tahu bahwa dalam hal kebutuhan jasmani, Tuhan sendiri ya tahu ya, dan karena memang Maha tahu bahwa yang namanya jasmani itu harus dipenuhi. Kalau tidak akan menimbulkan kerusakan. Makanya Tuhan sendiri membolehkan memakan yang haram selama tidak berlebihan, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan jasmani tadi. Bahkan dalam kesehatan sendiri, untuk pengobatan yang haram itu enggak haram gitu, makruh. Jadi begitu Tuhan mengatur sedemikian rupa, aturannya itu tidak menzolimi seperti itu. Nah, berbeda dengan fakta naluri. Naluri itu dikendalikan oleh Tuhan. Misalnya ada manusia, ada seseorang yang merasa sudah keinginan sekali sama seorang wanita atau dengan seorang laki-laki gitu ya, tapi dia tidak mampu untuk menikah, maka dia harus mengalihkannya, jadi berpuasalah, alihkan pada naluri yang lainnya. Jadi ada ngaji ya? Ada ngaji ya? Hah? Enggak. Udah lanjut, Umi. Nah, ya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu, jadi ada pengalihan seperti itu. Nah, maka ketika kita tahu bagaimana cara kerja masing-masing potensi kita tadi, yaitu potensi akal kita, potensi kebutuhan jasmani, kebutuhan naluri, gitu ya, maka kita bisa bersikap dengan tepat dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut, gitu ya, sesuai dengan petunjuk apa yang kita yakini, ilmu yang kita yakini. Bagi Muslim tentu kita sebagai Muslim, saya sendiri mempelajari dalam Islam mempunyai aturan yang lengkap sekali mengatur sampai ke detail-detail sisi kehidupan kita. Bagi non-Muslim, aturan Islam sendiri juga sebenarnya adalah aturan yang universal, yang bisa dipakai oleh seluruh agama lainnya, gitu ya. Karena ya kalau non-Muslim menganggap ada yang nggak cocok, ya silakan ditinggalkan, karena nggak ada paksaan ya dalam agama Islam itu sendiri, gitu ya. Tapi ketika sudah masuk Islam, tentu disuruh untuk taat, gitu ya. Karena Tuhan itu Maha tahu, gitu, apa yang baik untuk kita. Personality kita itu untuk membangun personality kita menjadi baik itu Allah yang Maha tahu. Sebagai contohnya juga, kita kadang kan dalam masalah karakter ini kita cenderung dipengaruhi oleh lingkungan kita ya, oleh lingkungan dan juga pengalaman kita. Misal kita udah capek aja tersenyum sama orang, tapi orang nggak mempedulikan kita gitu ya. Sehingga terkadang itu membuat kita nggak usah tersenyum sama orang itu lagi, dia capek aja kita tersenyum sama dia tidak ada refleks atau apa gitu. Kalau kita takarannya adalah manfaat gitu ya. Tapi bagi seseorang yang memiliki iman di dalam jiwanya dan memang meyakini ini adalah syariat yang membawa kebaikan, ya seperti Kok Sakti ini, setiap dia promosi, dia bicara, selalu ada senyuman gitu, tersenyum gitu. Saya selalu jadi inspirasi bagi saya gitu ya. Saya kadang lupa juga senyum gitu ya. Walaupun dengan emoticon itu bermanfaat, Pak. Bikin adem gitu. Bermanfaat sekali seperti itu. Jadi inilah perlunya kita terus menumbuh suburkan kepribadian kita dengan terus melatih diri kita, menambah ilmu kita gitu ya, belajar dengan banyak guru, kemudian bergaul dengan orang-orang yang positif ya, kita jadi lebih positif gitu, akan mempengaruhi kita nantinya agar bisa menjadi positif gitu ya. Kayak saya belajar dengan Kok Sakti ini, beliau ini paling pintar untuk menyampaikan kata-kata itu yang rumit jadi sederhana. Sama Coach Farid juga, sama Coach Rino juga sangat sabar gitu. Saya lihat tuh sabar sekali menghadapi peserta gitu ya, yang kadang rewel gitu. Atau sabar sekali menghadapi situasi yang kadang itu tidak diinginkan gitu. Itu saya merasakan sekali di lapangan. Saya pernah jadi O-nya Coach Rino gitu ya. Itu memberi efek ke saya, itu saya juga ikut tenang jadinya gitu ya. Jadi itulah efeknya kita bergaul dengan orang-orang yang positif. Maka itu akan membuat kita terjadi adalah pemurnian diri kita itu akan mudah terjadi gitu, dibandingkan kita bergaul dengan orang-orang yang bawaannya negatif gitu. Apa yang kita kerjakan ada aja salahnya gitu ya. Sehingga kita jadinya baperan gitu, akhirnya nggak berbuat apa-apa gitu ya, akhirnya depresi seperti itu. Nah, mungkin itu pendahuluan dari saya, Coach Sakti. Mungkin kalau ada ingin diskusi, disilahkan. Baik, teman-teman.
Ini ada yang tanya, Mas Muhlizar, malaikat, setan, atau yang gaib itu faktanya ada apa enggak ya, Bu? Terus informasi dalam ajaran agama valid atau tidak? Wah, menarik pertanyaannya tuh. Gimana tuh, Umi? Silakan. Oke. Ya, kalau masalah soal agama ya, informasi ini makanya ini. Tadi dalam berpikir kita kan perlu informasi ya. Nanti di dalam CPDM juga lebih dalam, ternyata informasi itu tidak sembarang informasi yang akan diyakini oleh seseorang. Ya, seseorang akan meyakini informasi yang memang itu adalah bersumber dari sumber yang dia yakini. Ya, seperti anak kecil, seorang anak-anak yang usianya di bawah 5 tahunan lah ya, itu akan lebih percaya pada ibunya dibanding kepada orang lain. Atau lebih percaya pada informasi yang dia dapat pertama kali dibanding informasi setelahnya. Biasanya saya pernah jadi lucu itu gini, ada anak yang dia itu mungkin orang tuanya tidak menemani dia belajar ya, kemudian dia lihat YouTube, yellow gitu ya, dia tahu yellow itu warnanya seperti apa gitu. Ketika ketemu sama anak saya gitu ya, anak saya kan saya ajarkan bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia juga, bahasa Minang juga. Jadi ilmunya lebih luas, wawasannya lebih luas. Temannya yang tadi cuma tahu bahwa warna kuning itu, warna yellow itu seperti ini gitu ya. Ketika dikatakan oleh anak saya, ini kuning, dia ngeyel mengatakan bukan, ini yellow gitu. Sampai bertengkar seperti itu. Sampai akhirnya saya terdengar oleh saya tengahi. Oh sayang gitu ya, saya sampaikan, sayang ini warnanya adalah yellow. Dan bahasa Indonesianya adalah kuning. Bahasa Minangnya adalah kuning. Coba deh kamu tanya sama ibumu kalau kamu nggak percaya begitu. Nah, jadi itu kita harus tahu apa yang menjadi sumber keyakinan utama seseorang. Maka sebagai seorang Muslim, contohnya saya sebagai seorang Muslim, keyakinan pertama saya adalah keyakinan kepada Allah, gitu ya. Dan saya yakin bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Maka akan menjadi rancu ketika saya tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan gitu. Karena saya yakin dengan Tuhan. Ketika saya meragukan sedikit saja dari apa yang ada dalam Al-Quran tadi yang disampaikan oleh Tuhan, berarti keyakinan saya juga diragukan gitu. Saya benar nggak percaya sama Tuhan gitu ya. Begitu. Kita sendiri aja manusia biasa itu bisa tersinggung juga kan. Misalnya kita punya teman gitu ya. Kemudian kita sampaikan informasi. Teman kita nggak percaya dengan kita. Kita tersinggung nggak? Kamu nggak percaya sama saya, lebih percaya sama dia gitu. Maka begitu, otak kita memang bekerjanya begitu. Dia akan mempercayai informasi pada sumber informasi yang benar-benar dia yakini sumber itu kebenarannya itu adalah lebih tinggi dari yang lain gitu. Seperti itu. Seperti kemarin dalam trainingnya Kak Sakti juga sering bilang ya, bahwa sebenarnya kita dari kecil itu terus belajar. Banyak sekali yang menyampaikan, misalnya cara kita berkomunikasi, ilmu komunikasi itu banyak diajarkan. Cuman terkadang kita kok ngehnya saat misalnya ada ustadz yang terkenal ngomongin gitu ya, baru kita percaya seperti itu. Padahal sebelumnya orang tua kita sudah kasih tahu ke kita bahwa itu adalah begitu caranya. Atau kayak Kak Sakti, siapalah saya gitu ya. Ada apa? Hanya orang biasa seperti itu. Tapi normalnya memang manusia itu seperti itu, dia memiliki tingkat keyakinan itu ada hierarkinya seperti itu. Maka sebagai seorang muslim tentu saya percaya malaikat itu ada, jin itu ada, surga dan neraka itu ada, karena itu telah diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Kalau kita mau bahas apakah kita benar yakin Tuhan itu adalah Allah, itu pembahasannya itu di kelas lain ya. Itu kelasnya namanya saya bikin sentuhan dasar iman dan takwa. Itu bisa diikuti oleh muslim dan non-muslim gitu ya. Bagaimana agar keimanan itu bisa kokoh gitu ya. Benar nggak kita yakinnya, sampai gimana kita dengan akal kita yakin bahwa Tuhan itu benar ada loh gitu. Kan banyak ya di antara kita nggak yakin dengan Tuhan, dan itu kita tidak bisa memaksakan kita. Oh kamu harus yakin, itu nggak bisa. Nggak akan bisa membuat orang yakin dengan mengatakan kamu harus yakin. Tapi bagaimana membuat seseorang itu yakin terhadap informasi? Itu adalah dengan bukti-bukti. Kita harus sodorkan bukti-bukti. Bukti-bukti yang membuat kita yakin, oh iya ini adalah informasinya valid gitu. Jadi harus hadirkan bukti-bukti. Jadi kalau ada yang bilang iman tuh nggak butuh bukti, saya ragu gitu ya.
Al-Quran aja mengatakan 170-an ayat ya, yang mengatakan dan mengajak kita untuk berpikir. Nyuruh kita berpikir, nyuruh kita ngambil pelajaran sendiri ya. Nah, Ibrahim kan pernah bilang sama Allah, ya Allah, agar aku menjadi lebih yakin, bagaimana cara engkau mengembalikan tulang belulang yang sudah berantakan kembali, nanti engkau bangkitkan, tolong kuatkan keyakinanku ya Allah. Terus apa kata Allah? Apakah kamu meragukanku? Kata Allah. Tidak ya Allah, aku hanya ingin bukti gitu ya, agar keyakinanku semakin kuat gitu. Maka Allah suruh perintahkan Nabi Ibrahim itu memotong menjadi 4 hewan ya, merpati, kemudian letakkan di bukit yang berbeda-beda di atas bukit. Kemudian panggillah Allah. Maka ajaib terjadi, merpati itu pun datang kepada dia. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan la haula wala quwata illa billah, dan benar ya Allah, engkau adalah yang maha kuasa membangkitkan tulang belulang yang sudah berserakan kemudian menyatukan kembali seperti itu. Jadi iman itu butuh bukti. Jadi memang makanya Islam sendiri tidak ada pernah memaksakan orang masuk Islam, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan masuk agama Islam. Bahkan kalau saya justru kalau Islam itu berdiri ya, justru yang ada itu kalau orang masuk Islam itu benar-benar harus yakin dulu, karena kalau nggak yakin kemudian masuk Islam misalnya, kemudian mau keluar dari Islam itu dihukum murtad loh, dibunuh hukumnya loh dalam Islam. Artinya jangan sembarang masuk Islam, itu agama yang benar. Kalau udah yakin baru masuk, kalau nggak ya nggak usah masuk dulu gitu. Pelajari dan ya cari keyakinan, kalau udah yakin baru masuk gitu. Kalau dengan kemudian keluar, bahayanya nyawa gitu ya, yaitu orang yang murtad hukumnya adalah dibunuh dalam Islam seperti itu. Nah, mungkin itu Coach Sakti. Baik, cukup ya teman-teman. Saya yakin waktu 50 menit kurang sekali untuk membahas materi yang sangat keren ini, yaitu Personality Development Mastery. Maka saya mengajak teman-teman sedikit informasi, insya Allah kami dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia akan menyelenggarakan pelatihan training online Personality Development Mastery Batch 2. Insya Allah nanti akan diselenggarakan hari Minggu ini. Nah, ini dia flyernya. Mana tuh dia? Klik-klik. Nah, ini dia bersama Umi Widya Amata, trainer kita, coach kita yang barusan tampil. Nah, ini dia bekerja sama dengan RAI, Rumah Aulia Inspirasi, Personality Development Mastery. Di sini nanti kita akan belajar banyak, lebih dari 50 menit ya, itu 3 jam, yaitu memahami apakah yang dimaksud dengan kepribadian dan karakter, kemudian serta perbedaannya. Lalu kita belajar memahami keunikan kepribadian setiap manusia, memahami bagaimana terbentuknya kepribadian dan karakter pada diri seseorang, mengetahui hubungan kepribadian dan karakter dengan kesuksesan, kegagalan, kebahagiaan, dan kesedihan seseorang, mengetahui potensi manusia secara umum, mengenal emosi dan cara mengharmoniskannya, mengetahui anatomi otak manusia dan cara kerjanya, mengetahui cara mengaktifkan dan melatih otak neokorteks agar dapat memiliki pemikiran yang mendalam dan cemerlang, memahami faktor penyebab rusaknya kepribadian, memahami faktor penyebab kacaunya kepribadian seseorang, mengetahui cara melihat karakter diri sendiri dan orang lain, mengetahui cara melihat berbagai penghalang kesuksesan dan kebahagiaan, mengetahui cara menyingkirkan penghalang kesuksesan dan kebahagiaan, memahami cara memodifikasi kepribadian dan karakter diri, memahami cara memodifikasi kepribadian dan karakter anak, memahami cara mempengaruhi kepribadian dan karakter orang lain, mengenal segala sesuatu yang ada di area kendali diri setiap individu, mengenal cognitive behavior model, memahami cara mengaplikasikan CBM, Cognitive Behavior Model, dalam merubah perilaku, mengetahui cara mengokohkan kepribadian positif, ya, dan masih banyak yang lainnya. Ini akan kita bahas hari Minggu atau Ahad ini, tanggal 9 Mei 2021, pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat.
Investasi normal training ini sebenarnya adalah 711.111 rupiah, tapi buat teman-teman 100 pendaftar tercepat ini sangat terjangkau sekali, hanya 71.111 rupiah investasinya, dan itu hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Jadi kalau ada yang minat segera daftar. Kalau tadi dapat linknya dari Umi Widya, Coach Umi Widya, bisa langsung daftar sama Umi Widya, atau yang dapat informasi dari Sakti bisa sama Sakti. Nanti teman-teman akan dapat slide materi ini dari Coach Umi Widya, rekaman Zoom meetingnya selama 3 jam akan diberikan, kemudian konsultasi seumur hidup sama trainernya, dan juga dapat e-sertifikat dan gelar non-akademik Certified Personality Development Mastery. Seperti biasa ada ujian prakteknya, udah tahu ya, ujian prakteknya sangat mudah. Itu teman-teman semuanya silahkan yang mau mendaftar nanti bisa ke Coach Umi Widya, yang informasi dari Coach Umi Widya, atau bisa juga dengan saya yang dapat informasinya dari saya. Itu dari Sakti. Ada yang mau ditambahkan sama Coach Umi Widya sebelum kita akhiri? Nggak ada, Coach. Boleh bertanya, Coach. Boleh bertanya, Umi. Ya, boleh. Silakan, Mas Gopur. Mohon izin. Ustazah Umi Widya di posisi di mana? Jakarta kah? Di Padang. Oh, di Padang. Maksud saya, kalau di Jakarta boleh yang offline gitu. Oh, iya. Boleh, boleh. Padang aja saya nggak ngadain offline, Pak. Saya kebetulan ini lagi ada bayi usia 3 bulan dan juga ini lagi COVID juga lagi meningkat kan, jadi memang saya nggak ngadain offline, saya ngadain online. Siap. Bu Ustazah Widya, salam ketemu, kita satu grup di Trainer Business Forum. Ya, di TBF ya Pak Gofur ya. Ya udah. Ya, oke. Makasih Bu. Jazakallah. Ya, makasih Coach Sakti. Baik. Sama-sama. Baik, sebelum kita akhiri, yuk kita foto bersama dengan Coach Umi Widya Amata atau Ustazah Umi Widya Amata. Kita buka video-video kita foto bersama. Mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan judul dari sharing-sharing kita hari ini, sore ini, yaitu menjadi Personality Development Mastery, atau bahasa Indonesianya mahir, mampu, bisa dalam pengembangan kepribadian. Ya, yuk kita buka video kita. Yang mungkin buka video, kita foto bersama. Yang belum memungkinkan nggak apa-apa. Saya akan foto. Gimana Umi Widya, ada gaya khas tertentu atau bebas aja gayanya? Kelentung kok Sakti. Lihat. Apa tuh? Oh, megang itu tuh. Megang apa tuh? Ya, kelentung nggak Kak Sakti? Oh, megang itu. Baik. Oke, itu ikutin gayanya Umi Widya ya. Jangan lupa senyumnya. Kalau STM itu biasa ada senyumnya ya. Bahasa Jawanya satu apa sih? Siji itu ya. Senyum itu ibadah sunnah mudah berkah ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi. 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Widya Amata. Kita doakan Coach Widya Amata sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau ikut training sama Coach Umi Widya Amata hari Minggu bisa langsung ke Umi Widya Amata yang sama Umi atau bersama Sakti. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada jarum yang patah tolong jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang terima kasih Coach Sakti, terima kasih. Ya, sama-sama. Nomornya Widya boleh nanya saya, mau japri-japri, mau media nanya-nanya boleh. Ya, terima kasih Coach Umi Widya, terima kasih Mas Hendra, Mas Sutrianto, Mas Beni, Mas Restianto, Mbak Sita, Mas Tegen, Pak Bisman Butar-Butar, Pak Mukhlizar, Mas Agung Saputra, Mbak Marina Artiasa, Mbak Sindia, Mas Jal, Mas Yakub dan Mas Dimas Sudianto.
Mas Sutrianto, izin live Zoom ya.